Kalau kalian udah baca materinya pasti paham. Ada pola dan bilangan, dua kata itu kan maksudnya pola. Pola itu apa sih? Model. Model kan. Yang lain? Pola itu apa? Kalian kalau mau bikin baju harus ada pola, gitu kan? Betul nggak? Siapa yang di sini suka desain, desain baju? Harus ada polanya kan? Menggambar juga kan? Ya, menggambar. Oke, good. Urutan lah, Ya, urutan untuk membuat kayak misalnya gambar sebuah karakter. ya, ada konsepnya ya berarti ya. Ya, Ya, jadi pola bilangan itu terkaitan dengan konsep adik-adik. Nah, nanti pola bilangannya banyak dan nanti akan ada dari yang sebanyak itu nanti akan dipecah menjadi dua, gitu ya. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Oh, oke. Ilustrasinya, oke, menarik. Nah, biasanya gini, ada satu pola bilangan misalkan begini. Misalkan ya, 2, 5, 8, 11, 14. Nah, kalau kalian melihat pola begini, apa yang ada di benak kalian? Masing-masing 3 angka. masing-masing naik. Bedanya apa? Selisihnya 3. Selisihnya 3. Ya, Oke. semua sama. Jadi ada lompatan 3 ya di setiap sukunya ya. Suku pertama ini disebut dengan suku pertama, suku kedua. 2 ke 5 itu 3 lompatannya. 5 ke 8, 3. 3. Ya. Jadi kita nanti akan ketemu dengan pola-pola begini. Nah, lalu berikutnya Kak Bandar misalkan punya pola begini. Coba adik-adik cerna, kira-kira kalau ini kan rata ya, maksudnya sama. Selisihnya kan 3, 3, 3. Kalau ini gimana? 2, 6, dan seterusnya. Kalau begini gimana? Ini juga pola bilangan. Gimana, Sep? Oh, kayaknya aku dapat deh. Gimana, gimana? Sam? Dikali 3. Kali 3. Ya. Mana yang dikali 3? Misalnya 2 kali 3 Hmm. jadi 6 kali 3 18, 18 kali 3 54-an terus terusnya. Oke, menarik ya. Kalau ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3. Oke ya. Nah, kalau tadi ini tambah ya, plus ya, Kak Bandar tambah ya. Ini plus 3, plus 3, plus 3. Nah, nanti kita akan ketemu dengan pola-pola begini. Ya. Oke, udah nangkep kita mau belajar apa? Ngerti Kak? Udah ya? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang pertama. Ini pola bilangan ada segini banyak. Dari pola bilangan ganjil sampai dengan pola bilangan Fibonacci. Nanti Fibonacci Kak Bandar nggak akan terlalu jelasin banyak, karena Fibonacci ini lebih kompleks. Kalian cukup kenal kulitnya aja, ya. Jadi nggak perlu tahu banyak. Nanti Kak Bandar kerucutkan dari yang 7 ini menjadi dua pola bilangan yang besar. Ya, oke, paham? Nah, apa itu pola bilangan? Pola bilangan tadi yang kita udah bahas, susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ada polanya, ada konsepnya. Ya, pola ini juga diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang punya bentuk teratur. Kalau tadi kan tambah 3 tambah 3 tambah 3. Terus yang kedua tadi kan kali 3 semua. Kali 3 kali 3 kali 3. Gitu ya. Nah, ada 7 pola bilangan ini. Nanti kita kerucutkan lagi di akhir. Itu ada 2 yang besar. Ya, silakan dicatat dulu. Nanti PPT-nya tetap Kak Bandar upload. Jadi ada modul yang buat kalian buat latihan soalnya di situ lengkap modul itu. Dari PPT yang Kak Bandar bikin sendiri ini nanti Kak Bandar share juga di grup ya. Modul itu hanya sebagai alat bantu kalian aja untuk banyak latihan soal. Ya.
Kak, sumber bukunya apa? Sumber bukunya kalian bisa cari banyak. Ada CB namanya, ya, Sistem Informasi Belajar. Lalu nanti kalian bisa pakai juga beberapa buku pendukung dari mungkin Erlangga atau Tiga Serangkai, mana yang kalian rasa cocok ya, gitu ya. Jadi kembangkan resource kalian untuk belajar. Oke. Yang sudah selesai mencatat boleh kasih jempolnya, kita next. Ya, ya. Sekarang kita lihat pola bilangan ganjil. Namanya ganjil berarti bilangannya isinya ganjil. Kan kita di kelas 7 udah belajar bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi dua ya, tidak habis dibagi dua. Ya, kalau dia dibagi dua pasti hasilnya desimal. Ya. Nah, pola bilangan ganjil itu terdiri dari bilangan ganjil yang punya pola gitu ya. Nah, konsepnya begini. UN sama dengan 2N dikurang 1. U itu apa sih, Kak? UN itu maksudnya adalah suku ke N. Nah, N-nya itu maksudnya adalah bilangan asli atau urutan bilangan yang dicari. Urutan bilangan yang dicari. Yang dicari. Ya, oke. Ya, Kak Bandar tambahin. UN itu apa sih? UN itu suku ke N. Oke. Suku pertama itu disebut dengan U1. UN. U1 berarti suku ke-1 ya. Lalu suku kedua disebut dengan U2, U3, U4, dan U5. Oke, sampai di sini dulu. Paham nggak? UN itu suku suku ke N. Kalau dia U1 berarti suku ke-1, yang berarti dia ada di paling depan. Oke. U2 adalah suku kedua, dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita cek konsepnya. Dia punya konsep UN sama dengan 2N-1. Ya. Sekarang kita tes konsepnya. Betul nggak kira-kira ya? Sekarang kita coba misalkan U4. Berarti N-nya 4 ya. Karena UN sama dengan 2N min 1. N-nya 4. Berarti 2 kali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8. Dikurang 1 sama dengan 7. Jadi suku keempat dari bilangan ganjil, pola bilangan ganjil adalah 7. Betul nggak? Di PPT-nya 7. Ada 7 segitiga. Kabanat menggambarkan lebih ke segitiga karena lebih gampang nanti ya untuk ini. Jadi maksudnya itu bebas mau kalian gambar pakai lingkaran atau pakai kubus itu boleh. Ya. Oke. Ada pertanyaan buat pola bilangan ganjil. Coba cari suku ketujuh dari pola bilangan ganjil berapa. U7-nya berapa? Di sini kan nggak ada ya. 13, Kak. Oke, U7 berarti N-nya 7 kan? Berarti 2 kali 7 dikurang 1. 2 kali 7 itu kan 14. Dikurang 1 berarti 13. Oke, good. Coba sekarang cari U11. U11 dari pola bilangan ganjil. 21. 21. 2 kali 11, 22 dikurang 1, 21. Oke, good job, Eno. Keren. Ya.
Sejauh ini siapa yang belum paham tentang pola bilangan ganjil? Ini masih basic banget ya adik-adik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, yang lain bagaimana? Kak Bandar tunggu. Oh, Naisa nggak belum paham. Oke, kebalik ya jempolnya. Oke, itu ya, itu ya. Itu ya. Kalau ada pola bilangan ganjil berarti ada pola bilangan genap. Nah, kalau tadi yang ganjil itu 2N dikurang 1, tapi kalau genap cukup UN sama dengan 2N aja. Nggak ada min satunya. Ya, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan seterusnya. Oke, sekarang kita cek U3. 3 benar nggak 6? Konsepnya kan UN sama dengan 2N. 3 berarti 2 kali N-nya 3 kan? Sama dengan 6. Benar nggak U3-nya 6? Benar ya? Benar. Benar ya? Benar. Coba cari U6 dari pola bilangan genap. 12. Wih, mantap. 12. 12 ya, tinggal dikalikan aja dengan N-nya kan? Kalau dia U9, 18. 18. Oke. 2 kali 9, 18 ya, betul ya? Bukan 16 ya? Bukan. Silakan dicatat adik-adik. Gampang kan belajar pola bilangan kan? Kita slow aja jalan, naiknya pelan aja. Nanti ada satu pola bilangan yang lebih effort. Kak Bandar spill aja namanya pola bilangan geometri. Nah, kalian bisa baca di modul itu ada. Bilangan geometri itu lebih unik dia. Dan butuh effort yang lebih buat ngerti, paham. Gitu ya. Kalau Kak Bandar terlalu lambat, kasih tahu ya adik-adik ya. Atau terlalu cepat ya. Oke? Oke, udah lanjut ya. Oke, ada ganjil, ada genap, lalu ada pola bilangan segitiga. Oke. Nah, pola bilangan segitiga pakai konsep ini adik-adik. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Oke, ini U1, U2, U3, U4, U5. Gitu ya. Oke, kita coba. Benar nggak U1-nya dia 1? Bentar, siapa nih yang mau masuk? Oke, UN sama dengan setengah kali N, lalu dikali N plus 1. U1, benar nggak 1 ya? Kita cek ya. Setengah dikali 1, lalu 1 tambah 1. Oke, sama dengan setengah dikali 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Oke, berarti kali 2 kan? Nah, setengah kali 1 kali 2 berapa? 1. Tinggal, iya, tinggal coret aja kan. 2 bagi 2 kan 1. Oke, 1. 1 kali 1 kali 1 bagi 1 kan 1. Jadi benar ya? U1-nya 1. Gitu. Oke. Kalau ada dalam kurung, kerjakan dulu yang dalam kurungnya kan. Kalau di dalam kurungnya ditambah, berarti tambahin dulu yang di dalam kurung.
baru dikali. Gitu ya. Oke, U5-nya 15. Coba sekarang cari U7. Berapa sih U7 dari pola bilangan segitiga? Suku ke-7 dari pola bilangan segitiga berapa? U7 ya? Oh iya, sambil mumpung kita masih di hari pertama, open cam ya adik-adik ya. Oke? Open cam ya, jangan lupa ya. Thank you yang udah buat open cam buat Patrick, Vanes, Eno, Husna, Anggra, dan yang lainnya. Yang lainnya tolong open cam ya. Ini jadi satu kesepakatan yang wajib buat kita adik-adik. Karena supaya Kak Benar bisa lihat respon adik-adik semua. Dengan apa yang Kak Benar jelasin, kira-kira paham nggak? Gitu ya. Oke, 28. U7-nya 28. Setengah kali 7, lalu kali 7 tambah 1. 7 tambah 1 itu 8. Setengah kali 7 kali 8, 28. Iya, Kak. Yang lain, ada jawaban? 28. 28 juga. Yang lain? Ada lagi nggak? Ya, Anggra juga sama 28. Oke. Vanes dapat berapa, Nes? Oh, Michael Dev juga sama 28. Oke. Gak ada kesulitan ya buat yang segitiga ya? Aman ya? Oke. Aman, Kak. Ya, lanjut. Kita yang sekarang pola bilangan persegi. Nah, kalau persegi, kabarnya langsung ke konsepnya aja ya. UN sama dengan N kuadrat. Oke. 1, ini U2, U3, U4, dan U5. Oke. Kita cek U5 ya. UN sama dengan N kuadrat. U5 sama dengan 5 kuadrat. Di 5 kuadrat itu kan 25 ya. Oke. Berarti benar kan konsepnya kan? Kalau dia U8 berapa dari pola bilangan persegi? 64. Ah, 8 kuadrat seperti 8 kali 8 ya, 64. Oke. Ya benar nggak? Terlalu cepat kan? Kecepatan nggak? Kecepatan. Oke. Enggak. Oke, Anggra geleng-geleng. Kalau kecepatan diajarin lebih dalam kayaknya. Iya. Maksudnya ini kabar spill tipis-tipis di sini. Karena Oke. nanti poin yang lebih itunya Kak Bandar kerucutin di 2 yang tadi Kak Bandar bilang. Geometri dan satu lagi ada. Yang penting Baik. kalian tahu ada beberapa pola bilangan yang sebenarnya ada di matematika. Ya. Nanti kita akan banyak habis waktunya di 2 bilangan ya, pola bilangan yang lebih besar itu. Man, kalau U11 berapa? Dari pola bilangan tersebut. U11. 21. Yang lain? Patrick bilang 121. Adik-adik jangan terlalu percaya jawaban Patrick ya. Kadang Patrick juga suka buru-buru ya, Pat, betul ya? Salah, Kak. Atau benar? 121. 121. Yang lain? Ada nggak? U11. U11 dari pola bilangan persegi. Sama, 121. Oke. Good. Nah, kalau ada persegi berarti ada pola bilangan persegi panjang. Rumusnya ketutup ya, bentar. Kabar turunin dulu ya. Rumusnya ketutup ternyata ya. Oke, bentar. Nah, ini dia. Yang rumus pola bilangan persegi panjang itu. UN sama dengan N dikali N plus 1. UN sama dengan N plus 1 dikali N plus 1. Ya.
UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, misalkan U3 ya, ini U1, U2, 3, U4. Misalkan U3 dulu. U3 sama dengan, N-nya kan 3 ya, 3 dikali 3 tambah 1. Berarti 3 kali 4. 3 tambah 1, 4 Mas ya. 3 kali 4 berapa? 12. 12. Masih 12 ya. Masih 12, 3 kali 4. Berarti betul ya? Ceknya ya. Oke. Teman, buat yang persegi panjang, coba cari U7. U7 dari pola bilangan persegi panjang berapa? Oh iya, adik-adik, kelas 8 ini lebih banyak materinya dari kelas 7 dan 9. Jadi, kita mungkin akan padatkan ya. Lebih banyak materinya dibanding kelas 7. Kelas 7 itu kapan rasa udah banyak, ini lebih banyak lagi. Oh, lah, Kanes dapat 5. 7 kali 7 tambah 1. 7 tambah 1, 8 ya, Nes. 7 kali 8, gimana? Betul. Paye Devin juga dapat 5. 6, Kak. 56 ya. Di sini ada yang baru nggak? Kelas 8. Tadi ada Zara. Zara baru ya, Zara? Iya, Ah, oke. Sebelumnya dari kelas 7 di mana sekolahnya, Zara? aku sekolahnya di PGII. PGII di daerah? Apa? Di daerah mana? Daerah Pahlawan, Oh, Pak. Bandung. Cikutra ya? Hmm. Oke. Thank you, Zara. Oke, persegi panjang beres. Yuk, kita lihat yang berikutnya ya. Pascal. Nah, Pascal ini adik-adik, kalian bisa pakai nanti menolong buat kalian kerjakan. Ini contoh, kalau kayak gini ya, ini tuh contoh persamaan kuadrat namanya. Yang ketiga ini persamaan kuadrat. Nah, si pola bilangan Pascal ini menolong koefisiennya. Ya, contohnya begini. Misalkan Kak Bandar punya X plus Y kuadrat. Misalkan ya, kenapa dia 121 sih, Kak? Nah, jangan lupa X plus Y kuadrat itu berarti kan X plus Y dikali X plus Y. Kita udah belajar ini kan, aljabar ya, Kak Bandar udah kasih ini. Kalau perkalian dalam kurung kan jadinya gini, X kali X kali X, X juga ya, Y kali X, Y kuadrat. Oke, nah jadi kan kayak gini kan, X kuadrat, XY ketambah XY itu kan 2XY, tambah Y kuadrat. Nah, adik-adik perhatikan di sini, X kuadrat, benar tulis di atas, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, nanti kenapa dia jadinya begini koefisiennya? Perhatikan koefisien X kuadrat. X kuadrat itu punya koefisien berapa? 1 kan? Lalu si XY-nya punya koefisien 2. Lalu si Y kuadratnya punya koefisien 1. Inilah kenapa dia 1, 2, 1 pola. Ya, ini berhubungan dengan koefisiennya. Ya, buat yang pola bilangan Pascal. Ya. Lalu kalau dia pangkat 3, koefisiennya nanti 1, 3, 3, 1. Gitu ya. Nah, itu Kak Bandar spill dikit tentang yang Pascal. Nah, sekarang kita coba
Next ke yang berikutnya ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan pola ini. Oke. Kalau pangkat 0 kan berarti 1 ya. Bentar ya adik-adik, bentar ya. Ada yang... Bentar ya.
Oke, yuk. Thank you adik-adik. Sorry ya, tadi ada tamu yang bikin ini ya, ke distract ya. Kita lanjut lagi hari Kamis ya adik-adik ya. Oke, thank you. Bye-bye semuanya. Terima kasih Kak. Yuk. Terima kasih Kak. Kak. Yuk, kita Makasih Kak. Bisa. Makasih Kak. Oke, oke. Thank you Hafiz, Gevan, Samuel.